Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat semangat ya. Ya. Terima kasih. Oke, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi tema kita yaitu kepercayaan diri. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, Ilham. Sebelum kita Bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita sejenak berdoa dan mati sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Jadi tujuan dari bimbingan kita kali ini yaitu agar peserta didik dapat menyimpulkan manfaat dari rasa percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan proses pembentukan rasa percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melakukan cara-cara yang membangun untuk lebih percaya diri. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini adalah pulpen. Cluenya itu ikutin ya ibu. Dalam pen. Nanti ini pulpennya tidak satu saja, ini pulpennya ibu taruh di depan. Tidak ada suka ya. Enggak mau. Jadi di tengah. Oke. Nanti ikuti instruksi dari Kak Hikmah. Jadi kalau misalnya Kak Hikmah bilang dalam pen. Jadi itu pulpen berobok nah. Siapa yang dapat berarti dia yang menang. Oke? Tengah. Oke, mulai. Merapat Niki supaya dekat-dekat semua sama pulpen. Tapi kayaknya tangan ke belakang dulu karena oke. 1, 2, 3. Kelas. Ikuti. Fokus ya. Kelas. Dam. Oke, siapa? Ica. Ica. Sebelumnya ibu, kita perkenalan diri dulu lah. Karena ibu nggak tahu nama-namanya siapa. Mulai dari sisi kalian. Baik, perkenalkan nama saya Hikmah Fatir, akrab dipanggil Hikmah. Oke, Hikmah. Halo Hikmah. Halo Hikmah. Oke, selanjutnya. Nama saya Aisyah Pratiwi, saya juga saya panggil Isa. Hai Isa. Selanjutnya. Nama saya Dewi, dipanggil Dewi. Siapa? Nisa. Nisa. Oke, halo Nisa. Halo Isa. Oke, selanjutnya. Nama saya dipanggil saya, biasa dipanggil Isa. Oke. Halo Isa. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, biasa dipanggil Alfi. Perkenalkan nama saya Ramendra, paling sering dipanggil Ilham. Perkenalkan nama saya Fadil, biasa dipanggil Anu. Oke, jadi kayaknya saling tahu ya, jadi karena satu kelas toh? Iya. Oke, selanjutnya kita akan pada tahap intinya yaitu pada bimbingan kita ini ya topiknya adalah kepercayaan diri. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apakah itu kepercayaan diri? Yang bisa? Bisa kalau jawaban dari maksudnya biar dapat masing. Boleh. Siapa yang tak? Ilham. Ilham. Silakan Ilham. Jadi kalau menurut saya itu percaya diri itu adalah kita menunjukkan apa yang kita mampu kepada orang lain. Dan ini bukan artinya kita sombong, tapi kita menunjukkan kepada orang lain ini bilang apa yang kita mampu atau kelebihan kita tersebut. Oke, Ilham, makasih ya Ilham. Selanjutnya siapa? Oke, Hikmah. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Sebelumnya percaya diri itu sangat penting. Mengapa? Di era digital, percaya diri itu sangat penting mulai dari mahasiswa hingga anak SMA. Mengapa? Setiap orang presentasi harus percaya diri. Karena setiap Anda tidak percaya diri, pasti Anda malu-malu dan gugup untuk membaca presentasi
nih untuk menilai dirinya, untuk membangun kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri juga itu kepercayaan diri yang sehat, berbeda dari yang tadi Ilham katakan. Bukan kita ingin sombong, tapi kita ingin menunjukkan kemampuan yang ada dalam diri kita, seperti itu. Nah, adapun dampak ciri-ciri individu yang percaya diri. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri orang yang percaya diri seperti apa? Misalnya merasa tenang saat mengerjakan sesuatu, tadi kan kita harus bisa bicara di depan umum supaya kita nggak gugup kalau misalnya lagi presentasi di depan dosen sebagai calon mahasiswa. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih kita bisa memupuk rasa percaya diri itu? Ada yang tahu? Bagaimana untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Ada yang tahu? Misalnya seperti berlatih, hikmah, berlatih untuk mengasah kemampuan yang hikmah miliki. Menurut saya Kak, dulu saya nggak tahu kayak berbicara di umum malu juga, tapi semenjak kakak saya bilang coba belajar di depan cermin pasti bisa, jangan malu-malu, karena kita berbicara di depan cermin sama juga kita berbicara di depan teman-teman sekalian. Jadi menurut saya dalam hal ini kita belajar dari cermin dulu berbicara sebelum berbicara di depan umum kalau kita malu-malu. Setelah itu, setelah kita kamu berbicara di depan kaca, pasti kamu bisa mempresentasikan atau berbicara di depan umum. Pasti kayak sudah terbiasa saya, pasti saya bisa, kayak senang sekali rasanya kayak berbicara di depan umum. Seperti saya sekarang, kalau saya presentasi saya sangat suka karena selain bisa berbicara di depan umum, saya bisa menyampaikan hal yang saya ketahui dan bisa membicarakan di depan teman-teman sekalian dan bisa membagi informasi secara mendalam. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, itulah tadi dia bagaimana dia meningkatkan kepercayaan dirinya itu dengan berlatih terlebih dahulu, terus berlatih berbicara di depan umum sehingga dia bisa pede dan percaya diri. Nah, selanjutnya kita akan bermain games. Ini gamesnya adalah kepercayaan diri. Games domino. Di sini ibu akan membagikan kartu. Semua tahu cara main domino? Oke, nanti ibu bagi ini yang domino. Instruksinya itu, jadi kalau misalnya hikmah kan turun, terus selanjutnya Ica tidak punya kartu. Nah, Ica wajib ambil kartu tantangan. Nah, isi tantangan ini adalah ada pertanyaan, ada tantangan dan situasi. Jadi adik-adikku sekalian bisa harus menjawab pertanyaan atau situasi yang ada dalam kartu tantangan ini. Mengerti? Mengerti. Jadi semuanya harus ini ya. Siap. Oke. Siapa mau tolong menjelaskan adik. Oh, saja. Jadi yang kalah nanti ambil ini lah kartu tantangan. Hah? Iya.
Ini mulai. 3, 2. Tiga, empat. Oke, 5 dan 3, 3, 0, 5. Ica, Ayah. ada? Tunggu dulu. Ica, Ica. Ini sama gitu. Kita kasih tepuk untuk Ica. Silakan Ica. Bismillah. Oke, silakan baca Ica. Pura-pura lagi yang tidak kerja, coba jawab pertanyaan apa kalian dan Oke, jadi misal di sini Ica lagi interview kerja. Nah, misalnya yang lagi wawancara Ica itu menanyakan apa kelebihan dan kekurangan yang Ica miliki. Oke, silakan Ica. Harus percaya diri Ica. Apa kelebihan? Misalnya sebut dulu kelebihannya Ica apa, kekurangannya Ica apa. Kelebihannya dalam bidang menari. Misalnya berbicara depan umum itu kayak di depan kelas atau bagaimana? Depan kelas. Nah, kayak biasanya Ica kalau misalnya malu-malu, apa yang Ica harus lakukan sekarang? Oke, Ica, terima kasih Ica. Oke, ulang lagi nih. Ada sedikit banget takut apa? Atau kita lanjut dulu? Lanjut bisa habis. Siapa lagi? Bisa. Bisa. Dua. Siapa lagi? Ali. Ali, ayo Ali. Ada nih. Wah. Bismillah. Ada. Ini. Oh, Ada. ambil. Oke. Mana tadi kata? Ayo, semangat. Silakan. Pernah nggak kamu mau menjawab pertanyaan dari guru tapi akhirnya batal karena takut salah? Ceritain dong. Boleh diceritain Irham? Pernah. Ya kalau bilang saya pernah ingin bertanya ada apa kayak dari makelnya ke yang udah paham ini materinya yang sudah disampaikan atau belum? Ya pernah sih karena dulu saya itu kalau bilang nggak paham tapi kan bilang berapa kali aku bilangnya tapi saya kayak dimarahi gitu. Tapi biasanya orang tua itu katanya kalau kita itu nggak bertanya kita akan tersesat di jalan. Tapi saya masih sering itu walaupun pernah bertanya ada biasa guru dia bilang berapa kali harus saya kasih tahu tapi faktanya itu cara orang menelan atau cara memahami orang itu pelajaran pasti berbeda-beda. Jadi saya tapi untuk ini SMA saya sudah biasa bertanya tapi walaupun ada beberapa guru yang kalau saya bertanya itu berapa kali saya ulangi. Oke, jadi kan siswa ya beda-beda ya cara tangkapnya untuk mata pelajaran. Tapi kita sebagai siswa itu harus menuntut hak, maksudnya itu menuntut hak. Jadi kita harus tetap harus bertanya kepada guru. Jadi guru itu kewajibannya mengajarkan kepada siswa sampai siswanya itu paham. Jadi jangan takut untuk gurunya bilang lagi sampai berapa kali sih harus ini diajarkan. Nah, Irham, jadi Irham jangan ditakut untuk tetap bertanya kepada gurunya. Oke, Irham? Siap. Oke, terima kasih Irham. Mana? Tadi. Oke, siapa lagi? Nah, Ya, sisi kayaknya bergerak nih.
Asik. Apa lagi? Tentang coba ngomong selamat pagi dengan tiga ekspresi yang berbeda. Oke, jadi Ekspresi marah. apa? Mengucapkan selamat pagi Iya. dengan 3 ekspresi. Iya. Yang pertama ekspresi apa? Ceria, Ceria, malu-malu. serius dan malu-malu. Oke, kita lihat ekspresinya. Ayo Bos. Selamat pagi. Dulu selamat pagi yang ceria bagaimana dari siapa lagi? Alif. Bagaimana? Selamat pagi semuanya. Oke. Ekspresi apa lagi Ekspresi selanjutnya? serius. Selamat pagi. Ya tak. Oke, selanjutnya ekspresi. Ekspresi malu-malu. Gimana ekspresi malu? Pagi semuanya. Selamat. Oke. Oke. Jangan Terima sih kasih. malah kita Alhamdulillah. Ada di sana. 1 dan 6. Oke, Mang dadah. Oke, cuma masih ada 4. Masih ada 5. Apa sih yang bikin kamu minder buat ngomong di rumah? Oke, karena teman tak apa sih yang membuat hikmah minder? Tidak ada. Waduh, hikmah telah ini ya bagus banget karena kepercayaannya tinggi. Oke, selanjutnya 3 Ya masih ada. Esa. Ada. Ada. Oke, cinta. Oke, ulang. Karena terpulang. Kalau kamu ketua kelas terus ada teman kamu yang baru, gimana cara menjawab? Oke, jadi misalnya cinta adalah kakak kelas. Nah, terus ada temannya yang bandel. Bagaimana cinta untuk bisa mengetahui? Bagaimana cinta? Saya belajar ponakan. Hah? Saya belajar ponakan. Cara tersampaikan ke teman tak bagaimana? Mengajak ada di belanjang ngomong begitu. Oke, cinta. Jadi cinta kalau misalnya jadi ketua kelas itu ada temannya yang bandel, dia akan ajarkan jangan seperti itu, ya kan ya cinta. Oke, selanjutnya lagi lanjut. Ali. Dorong Ali. Nice. 3 lagi. Tadi ada. Tidak bisa, kan kok. Satu tadi bilang juga satu. Tidak bisa, Nomi. Sudah benar. Apa? Apa? Coba nih pura-pura jadi sudah TikTok mau lagi unboxing barang favorit. Oke, jadi apa? Coba pura-pura jadi seleb TikTok yang lagi unboxing barang favorit. Kasih tahu apa kelebihannya. Apa barang favorit Pak? Iya, apakah kacamata kah, pulpen kah, apa kan? Ate, Iya boleh. Mana kata? Anu gimana? Kayak mereview gitu. Halo guys. Seleb TikTok bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana? Video HP ya. Halo guys, saya baru membeli HP baru nih, iPhone 16 Pro Max. Wih. Jadi, udah itu kita unboxing dulu bakatnya ya guys ya. Ini dia guys, HP-nya. Iya, iya. Kelebihannya itu kameranya dia. Ada bro, ada bro, ada baru bro. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mana letak? Selanjutnya bukan ini yang kertas ini.
cinta lagi. Oke, cinta. Tapi kayaknya sudah semua ini. Apa cinta? Siapa saja yang bikin kamu pengen berani tampil di depan umum depan? Kenapa dia? Oke, jadi siapa yang siapa sosok yang bikin kamu pengen berani tampil di depan umum? Kenapa dia? Siapa yang siapa orang yang bisa percaya diri? Apa kira-kira? Hah? Guru kah atau apa, siapa? Diri sendiri? Jadi maksudnya bagaimana ini? Gak ada yang bisa yang jadi penyemangatnya cinta untuk bisa percaya diri. Tidak ada. Seharusnya cinta ini kan cinta harus kalau bisa itu misalnya kita ada seseorang yang buat kita lebih percaya diri tampil di depan umum. Jadi supaya percaya diri kita itu muncul, misalnya kalau ini ada misalnya ada Ibra, siapa lagi namanya? Irham. Ya ada Irham. Ini kayak begini percaya diri kita harus kali ini. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri yang ada dalam diri cinta. Tidak mesti juga pacar atau siapa. Itu guru kah, guru favorit kah, atau orang tua kah, seperti itu. Oke, cinta. Satu lagi. Tidak ada. Saya tidak meluka. Oke, satu lagi kan? Situasi kamu diminta jadi MC dadakan di acara kelas. Apa yang kalimat pembuka yang akan kamu ucapkan? Oke, jadi misalnya ada acara dadakan nih di antar kelas, baru kita yang ditunjuk untuk jadi MC. Bagaimana cara tak untuk pembukaan MC? Berdiri Kinan, praktek untuk MC. Bersih gede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemimpin acara ini, saya akan membuka acara main game dengan cara Dengan apa ya? membuka acara Membuka dengan cara basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara itu sudah. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke. Sudah. Belum. Kita mau kerja KPD dulu. Kerja KPD itu mulai. Susun dulu nak. Saya tadi mau bilang ini. Belum selesai. Oke, selanjutnya kita akan mengisi LKPD. Iya. Iya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu apa yang adik-adik dapatkan dari kegiatan kita kali ini. Ada yang bisa? Oke, hikmah nanti satu orang laki-laki saya mau. Yang lain, suara lain juga boleh. Harus percaya diri, Pak. Ya. Hikmah. Yang didapatkan pada hari ini yaitu kita diajar percaya diri oleh kakak-kakak yang ada di sini bahwa percaya diri sangat penting karena sebagaimana kita pasti terbiasa untuk hari-hari presentasi di kelas dan terima kasih oleh kakak yang telah membantu kami untuk sadar bahwa percaya diri itu sangat penting dan mengajar kami jangan pernah berputus asa. Terima kasih. Oke, terima kasih Hikmah. Selanjutnya siapa yang mau mengungkapkan pesannya mengenai Kalau anu saja kesan gimana? Iya, boleh. Silakan. Jadi kesan saya itu sangat bagus karena saya bisa dibilang momen ini bisa jadi kenangan dalam hidup saya juga. Terlebih lagi suatu cinta dapat itu tadi kertas yang Percaya diri.
saya berpikir saya ingin membuat dalam hidup saya itu jika berbicara depan orang ada orang yang saya segani atau gimana, dia membuat saya itu jika ini teman saya ini punya dia ikut mendengarkan, sehingga saya di situ merasa dengan adanya dia saya malah tak bertambah percaya dirinya. Oh, berarti yang tadi kan berarti kita butuh sosok seseorang yang Iya. misalnya ada cinta, misalnya Iya. ada cinta selalu tambah percaya diri karena kehadirannya cinta. Baiklah, oke terima kasih. Oke selanjutnya kita ada lagi. Oke, adik-adik sekarang KPD mohon kerjasamanya. Tulis dulu nama tangan. Oke, tulis nama dulu di atas itu, nama dan kelas. Oke, di sini kan ada dua sesi toh. Ada penyebab tidak percaya diri, ada solusi menjadi percaya diri. Nah, penyebab tidak percaya diri kan pasti sebelum kita masuk ke sini kan ada kayak apa yang menyebabkan kita tidak percaya diri. Nah, sini yang ditulis di sini penyebab tidak percaya diri. Terus selanjutnya solusi apa yang harus kita lakukan supaya percaya diri kita ini meningkat. Oke, silakan. Sama kita.
Ini bisa ada satu lembarnya evaluasi hasil. Ini kita checklist saja. Jadi lihat itu keterangannya di bawah. Satu itu apa, 2, 3, dan 4. Ingat nama, kelas, kepercayaan diri. Tulis nama karena di kelas dulu, nama dulu ya, di bagian kelas itu nama dulu, baru ya. Tulis nama di bagian kelas aja. Nama 8. 8 Mei. Jadi skornya itu kita cek saja, 1 kurang baik, 2 cukup baik, 3 baik, 4 sangat baik. Sudah? situasi apapun itu, karena kalian sebagai siswa itu harus belajar dan terus belajar. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.